cari kendaraan, pasti vehicle untuk sampai ke arah drop zone mereka masing-masing. Yes, betul. Tapi ini mengingat Miramar pasti spawn vehicle itu cukup banyak dan juga pasti mereka udah tahu di mana letak-letak vehicle yang bisa mereka manfaatkan. Dari EVOS juga langsung aja tanpa ragu langsung menuju ke area sekitaran Impala. Dari tim Cyclone juga lebih memilih bermain di bagian sekitaran bawah scrapingan Los Leones. Yes, betul banget ya. Di sini kita masih menanti apakah akan ada tabrak-tabrakan dari tim-tim yang akan mengambil daerah drop zone mereka. Dan kita lihat di sini untuk dari play zone sendiri itu ke arah timur ya, ke arah kanan. Pastinya untuk tim-tim yang ambil El Pozo, Chumacera, Valdelmar, dan Monte Nuevo atau bahkan arah utaranya bisa segera langsung aja melengkapi lootingan, utility, dan healing serta boostingan mereka untuk langsung masuk ke arah play zone-nya. Tapi di sini bener banget Win, ada dua tim yang tabrakan di arah Monte Nuevo. Ada Wolf X dan juga Gado-Gado. Satu player dari Wolf X sudah di knockdown aja, seorang Sax 99 di sini dicari aja sama Deal dan di tapping aja menggunakan M16-nya. Yes, itu bisa dibilang free kill loh. Tadi Sax itu terjatuh dari bagian high ground, knockout dan akhirnya bisa di kill oleh Gado-Gado. Dan sementara itu di bagian sisi lainnya ada Toothless yang masih berusaha melihatkan pergerakan dari Gado-Gado. Ada satu buah SKS yang bisa dimanfaatkan, tapi Toothless masih berusaha untuk menghindari fight, masih pro-nemperin terlebih dahulu karena mungkin dari segi senjata SKS itu kalau misalkan dipakai, kalau misalkan tembakannya miss itu bakal menjadi sebuah kerugian tentunya untuk Wolf X. Betul banget ya. Di sini Toothless cuman punya dua senjata aja. Dan pastinya ini bukan senjata auto semua ya. Kalau misalnya senjata auto enak banget, dia tinggal cari vision ke arah bawah, dapat visionnya tinggal spray. Tapi ini dia harus tapping terlebih dahulu. Satu Win, bukan Windy. Bukan Win, ya, bukan Windy, betul Win. Satu lagi dia punya SKS. Langsung turun aja Toothless, nggak mau berlama-lama di arah high ground dari Monte Nuevo kali ini karena dia udah melihat beberapa sisi bahwa beberapa player dari Gado-Gado udah langsung regroup aja. Yes, betul. Dari Deal tadi yang sempat nge-steal ke satu player tapi menjadi juga korban selanjutnya. Toothless jadi korban selanjutnya dari Deal tapi belum mampu di take down juga, masih berusaha di positioning bermain di bagian sekitar lower ground di mana high groundnya dikuasai oleh Toothless tapi masih terhalang material obstacle yang ada, masih bisa dicari ngeflank ke bagian kiri. Toothless terbuka dengan sangat jelas dan ternyata masih belum ada perlawanan yang cukup leluasa dari arah Deal. Sementara itu spray dan menggunakan Thompson-nya kembali dilontarkan tapi belum mampu bisa memberikan satu knock lagi ke arah Wolf X. Yes, masih ada kontainer yang bisa nyelamatin badan dari Toothless tapi spray aja di Deal dan oh my god, tanpa ampun Toothless langsung dipulangkan ke arah lobby karena ini udah jadi split dari tim Gado-Gado sendiri. Kita lihat dua player dari Wolf X lainnya ada di arah mana Win? Yes, betul banget. Dan ini dua player dari Wolf X harus lebih menurunkan temponya lagi dan mereka udah nggak bisa commit fight lagi karena Gado-Gado. Sementara itu Halteng juga udah mulai terus melakukan rotasi dengan satu buah vehicle-nya, tapi dari Fraggers juga sepertinya masih berusaha mencari-cari satu buah compound, bisa ditelusurin aja untuk mencari letak di mana dua player dari Gado-Gado berada. Dari tim Wolf X. Yes, ini Gado-Gado nggak mau kasih ampun karena udah pede banget ya, mereka berempat udah menang dari kuantitasnya. Dan pastinya dua player Wolf X lainnya kita belum lihat ada di mana, tapi ini Kalteng, satu player Babu Sau dan satu player lainnya di seberangnya udah ngambil beberapa strappingan pasti di pinggir jalan, udah menggunakan M4 pastinya, 2 first aid kit, 5 dari bandage sendiri dan 4 dari energy drinknya. Yes, betul banget. Kita masih berusaha mencari lagi tim-tim lain yang sekiranya bakal melakukan clash, tapi untuk sementara waktu ini karena Miramar terbilang cukup luas daerahnya, jadi mereka cukup nyaman dengan daerah jajahannya masing-masing. Belum ada fight lagi yang terjadi kecuali tadi di early sempat ada tim yang fight tapi belum sampai habis semuanya pulang ke arah lobby. Iya, bener banget ya. Yang Wolf X tadi kan masih ada dua lagi tentunya. Dari tadi gue lihat Kalteng itu masih melakukan scrappingan dan ternyata Pekado-nya dikuasai oleh tim Creed. Kayaknya mereka udah menyelesaikan lootingan mereka di Pekado kali ini, mengambil beberapa vehicle yang terlihat pastinya, melakukan rotasi untuk mencari beberapa musuh mereka di depan, atau bahkan mereka masih kurang lengkap nih untuk utility bahkan weaponnya sendiri. Yes. Kita lihat dari arah San Martin. Ada 69 yang santai banget ya, tanpa gangguan nih Win, tanpa ada halangan. Mereka looting slow aja. Oh, ini Hacienda del Patron. Ternyata saya
kurang fokus. Kok malah nyanyi gue? Dan juga kita masih berusaha nge-spot tim-tim lain juga yang saat ini belum terdeteksi keberadaannya, tapi pastinya mereka berusaha mengamankan checkpoint selanjutnya sama halnya dengan 221. Dan Foxten juga udah mulai terspot menggunakan satu buah baginya berusaha mendapatkan checkpoint selanjutnya, atau mungkin checkpoint juga masih bermain dari sekitar Labendita. Udah mulai regroup juga sepertinya dengan rekan-rekan 21 e-sport lainnya. Yes, ini enak banget nih. Tapi masalahnya kalau misalnya ngambil Labendita mangkok ini, kalau misalnya pengen rotasi, ternyata di atas atau di high groundnya udah ada beberapa tim yang sudah nge-spot dari keberadaan 21. Ini bahaya banget nih. Karena kalau misalnya pengen cabut dari mangkok itu arahnya open banget, open field banget ya. Tapi kita lihat untuk 21 sendiri udah melakukan scraping, udah ngerotasi lagi, nggak lama-lama di arah Labenditanya. Mereka lebih memilih untuk main aman aja lah ya. Apalagi ini udah match ketiga, mereka harus mengamankan poin tentunya untuk bisa melaju ke grand final nanti. Dan ya aman banget nih. Banyu udah menjadi scouters, tentunya lihat-lihat ke arah atas, belum ada siapa-siapa. Oh, ternyata mereka tetap aja di sana ya. Di mereka ini nih kebelit-belit gue kurang minum air ternyata ya. Balik lagi. NFT udah melakukan rotasi tentunya di satu rumah dewa yang enggak aman nih kayaknya kalau misalnya ada yang nabrak, tapi sejauh ini aman banget karena nggak ada yang rotasi, bahkan nggak ada yang ngambil rumah dewa sini. Dan masing-masing player dari NFT juga udah punya vehicle juga. Yes, betul banget. Favel yang terlebih dahulu touchdown di bagian sekitaran compound ini untuk yang nantinya akan di follow up dengan rekan-rekan dari NFT lainnya. Sementara itu drone juga udah mulai terspot posisinya lagi berusaha ngeluting di daerah yang saat ini masih terbilang cukup nge-split posisinya dengan rekan ketiga player lainnya dari NFT. Untuk saat ini baru ada 2 player di belakang Kara Lobby. Dari DG Slayer juga udah mulai terspot posisinya, udah mulai rotasi juga menuju checkpoint selanjutnya. Yes, betul banget ya. Ini suara kental udah rotasi ternyata, tapi hati-hati di arah high ground juga ada yang lagi rotasi. Salah satu player dari Myron, apakah kental akan ambil ke kanan atau bahkan terus aja menuju ke depan menggunakan baginya, belum ada yang bisa menemukannya. Di sini satu player dari Kalbar. Oh, bahkan 2. Oh, rotasi ternyata ya. Kalimantan Tengah dengan Kalbar melakukan rotasi yang sama, tapi hati-hati di depannya. The Les Leones udah ada zona e-sport yang split jauh 2-2 yang siap nge-spray ke arah Kalimantan Barat, bahkan Kalimantan Tengah yang udah rotasi di sana di-spray aja oleh Rahmat, tapi belum dapat. Masih ada beberapa gudukan atau bahkan kaki gunung yang sudah menyelamatkan dari Kalimantan Tengah. Yes, betul banget. Masih berusaha mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi dan juga mendapatkan vision yang lebih luas tentunya, tapi zone lagi dan lagi mereka cukup komit dengan split position dan juga akhirnya memutuskan untuk regroup. Sementara itu dari Kalteng juga udah mulai touchdown, udah mulai memasuki daerah sekitaran Los Leones juga. Ini pasti kalau misalkan circle-nya malah makin lama ke daerah sekitaran Los Leones, ini pasti banyak banget komponen yang nantinya akan diisi oleh tim-tim yang berbeda. Itu betul banget, Win. Apalagi Los Leones kota besar, high loot, banyak juga vision dari arah broken build gitu ya, broken building. Yang pastinya lu tahu sendiri lah, enak banget kalau misalnya sniper di atas broken building itu, apalagi kalau misalnya punya senjata auto, dapat vision, ada yang rotasi, tinggal spray aja ya. Yes, betul. Untuk 21 sendiri, Win, masih santai aja di Labendita, belum kemana-mana, cuman pindah kompon ke arah atas rumah panjangnya aja ya. Kita lihat zona langsung ke arah bawah atau arah selatan ya. Enak banget untuk tim-tim yang udah ngambil arah bawah seperti Papua, EVOS, ada juga NFT 21, termasuk juga ada dari tim mana tuh, Win? Yang sebelah kanan tuh, gue lupa lagi. Tim Cyclone. Tim Cyclone, TC. Tim Cyclone ya, benar. Dari EVOS juga mereka nggak perlu rotasi yang begitu jauh untuk bisa touch di tempat mereka, karena mereka juga drop down awal di daerah sekitaran Impala. Dan yang miss ya dari DG itu harusnya kan turun di daerah sekitaran Valdemar yang kita biasa tahu, tapi dia tiba-tiba udah mulai mengambil bagian utara banget dari Miramar rotasi. Berarti rotasi yang dibilang kalau misalkan yang diambil dari DG itu terbilang cukup gimana ya, cukup jauh juga ya kan. Mereka memutari dari sekitar utara Miramar, dan ternyata dalam motor sport juga satu player dari Myron. Atau di belakang begitu, tapi ada counter juga yang terjadi, trading terjadi, trade knock terjadi, tapi oh iya, udah motor sport juga di bagian sisi high ground. Dan Chill yang menjadi pengganggu, tidak terlihat posisi dari Chill sehingga bisa menemukan satu player. Dari Paudi juga masih berusaha memberikan backup terus menerus. Dari Kenlot juga berusaha untuk di revive. Saat ini 2 player terknock out di bagian lower ground, yang dimana bahkan susah banget untuk di revive dari rekan-rekan Myron lainnya. Apalagi 2 rekan-rekan Myron yang masih jauh banget, kayaknya belum ada di sekitaran dari rekan-rekan yang terknockdown. Di sini Kingo mencari vision apakah ada informasi terhadap 2 player dari Myron yang lainnya. Pastinya ternyata 69 juga ikutan rotasi dari sana, di spray aja oleh Kingo kepada
ada KP hati-hati langsung knock out. Apakah akan langsung di revive atau diselamatkan oleh Nyenye ada di belakang sana, di spray juga oleh Kingo. Gak boleh lo revive nih satu player ya. Ini dapat line dari gua nih pastinya. Wow, ternyata Kingo bahkan teman-teman dari Paudila ini nyayur banget ya, rotasi langsung di spray, apalagi mereka dapat high ground, mereka nggak mau ngelepasin mangsa-mangsa mereka. Pasti ini juga Mizu langsung aja dia nge-split, dia nge-flank sebelah kanan, ada KP yang masih cari visionnya untuk di-secure kill pastinya. Yes, betul. Dari Mizu juga masih berusaha mencari angle yang lebih luas lagi karena masih terhalang banget angle-nya ke arah 69. Sementara itu Kenot juga udah mulai ke satu baginya. Ini benar-benar diapit banget posisinya. Mereka berusaha menguasai dari sisi high ground, tapi mereka juga harus bergerak juga, nggak boleh terlalu lama berdiam diri karena keburu bertahan. Satu bahkan dua lagi harus rotasi terlebih dahulu, dan Kenot pun ikut rotasi. Mereka nggak mau ambil resiko untuk bertarung di luar zona karena ini PR banget. Satu dapat damage dari musuh, kedua dapat damage dari blue zone. Yes, betul banget. Tapi 3 poin kill udah dimainkan oleh Power Danger, itu udah lumayan banget buat jadi mental mereka untuk bisa survive sampai ke late game. Tapi kita juga lihat di sisi lainnya juga ada Papua Ghidorah yang udah mulai terspot, ada Ajal Iltnar dan juga R1 di mana di seberang mereka tepat di compoundnya itu ada 2-1 yang udah mulai terspot juga satu tim. Tapi akhirnya satu confirm kill lagi berhasil bisa diamankan oleh Power Danger. Yes, KP yang tadi terculik oleh seorang Kingo ternyata tidak bisa selamatkan oleh rekan-rekannya yang lainnya. 69 harus berjalan dengan 3 player lain tentunya, dan Papua masih aman aja di rumah panjang mencari vision. Erwan menggunakan mininya. Kalimantan Barat dapetin kompon yang enak banget, gudang yang the best banget kalau kata gua. Tapi ini bakal jadi rebutan banyak player kalau misalnya masuk ke arah zona pastinya ya. Oke, tadi juga udah mulai terspot satu buah vehicle, sepertinya juga masih diurungkan niatnya untuk menghalang tim-tim untuk melakukan rotasi, bisa aja dipecahin bannya untuk membuat tim-tim lain kesulitan, tapi circle-nya kembali lagi nge-center ke bagian EVOS. Enak banget, Impala dapet banget ini EVOS tengah-tengahnya lagi ya, di gudang Impala. Mungkin mereka udah ngabisin lootingan yang ada di Impala perumahan, mereka udah rotasi pindah ke gudang Impala yang ada di bawah. Kita lihat tim-tim lain pastinya akan berusaha untuk langsung rotasi masuk ke arah play zone. Mereka nggak mau dirugikan dengan blue zone, mereka lebih baik komit tapi di play zone daripada komit tapi di blue zone. Kelihatan satu player dari Gado-Gado dari Miracle di-spray oleh seorang Eoxy tapi nggak ngedamage sama sekali. Miracle berhasil untuk cabut pastinya. Eoxy udah nggak mau nge-spray lagi untuk buang-buang peluru, langsung dia melakukan rotasi kembali untuk menunggu teman-temannya pastinya. Dan ini dia, adakah peperangan kembali antara Creed dan juga 2-1? Ya, tapping fire udah mulai dilontarkan dari 2-1 ke arah Creed, udah mulai nge-trigger juga seharusnya pergerakan dari Creed sendiri, tapi Chisun juga masih bermain di area sekitaran compound di mana kekerannya udah mulai menguasai pergerakan dari Papua. Ada predict shot juga tapping dari mininya, tapi belum mengenai satu player pun dari arah Papua. Ya, enak banget ini untuk Rumah Dewa, bagian high ground yang dimiliki oleh 2-1. Ini tempat yang kalau kata gue sendiri, opini gue ini enak karena bisa dapat vision dari arah depan, belakang, kanan, karena ini center dan dia high ground. Center dan dia high ground. Tapi hati-hati kalau misalnya terjadi terpatri di sini, PR banget ya. Sekarang Rumah Dewa, rumah yang susah untuk diras. Kalau misalnya ada terparty dan banyak utility yang digunakan oleh tim-tim lawan, ini bakal PR banget sih. Apalagi untuk rumahnya sendiri itu sempit banget, Win. Betul. Jadi kalau misalnya mau ke arah manapun, 4 player ngelempar utility ke gudang berbeda, ini bahaya. Ya, betul, harus waspada lah ya kan di setiap sisi karena benar-benar terbuka banget angle-nya. Sementara itu kita bergeser ke arah EVOS, timnya KF udah boleh menaiki satu buah bangunan, udah ada angle tertinggi juga didapatkan oleh seorang KF, di mana bagian lainnya juga ada 2 player dari EVOS yang udah mulai terspot juga menaiki satu buah bukit. Tapi ada Kalbar juga yang berusaha di-cut rotasinya oleh Zone Esports, spray dan menggunakan info dari kedua tim. 2 player bahkan di spray dan tapi 2-1 Chisun juga bahkan join the fight karena udah mulai mendengar tembakan-tembakan manja dilontarkan oleh Zone Esports. Tapi Roka harus take down di balik satu buah vehicle explosion. Sementara itu berusaha di revive tapi belum ada smoke juga yang boleh di pop out untuk bisa ngehandle. Tapi Humble justru malah terknockout juga. 2 player dari Kalbar harus terknockout, tapi hati-hati dari Ahmad harus untuk angle visionnya karena di bagian kirinya ada 2-1 juga yang bisa ngedistract perhatian dari Kalbar dan juga John Esport. Ini PR banget ya untuk Kalbar sendiri. Mereka udah dapetin satu obstacle, tentunya beberapa jerami, tapi masalahnya mereka ada di bawah, ada di lockdown dan itu open field banget. Jadi harus bener-bener banyak
banyakin utility termasuk dari smoke, dan di sini Lookup Boy berusaha mencari vision ke depan antara Lookup Boy bersama Eoxy dari Kalbar. Eoxy terus melemparkan utility-nya, nggak mau kasih Lookup Boy vision ke arah depan, tapi Lookup Boy nggak mau cari masalah. Malah mencari masalah di sini. Lihat kita Eoxy langsung buka berapa fire ke arah depan. Lookup Boy, Kang Grenade depan sana, apakah ada yang on point? Tentunya belum. Dan masih mencari-cari dah. Eoxy di spray terus oleh Lookup Boy. Di sini langsung di spray oleh beberapa player dari Zone Esport. Eoxy nggak bisa diselamatkan lagi. 1 versus 2. Yes, betul banget. Sementara itu dari Zone Esport juga harus lebih waspada lagi karena masih ada Kalbar yang berada di bagian sekitar lower ground. Tapi dari Fly Kido juga udah mulai terlebih dahulu rotasi untuk masuk dalam circle selanjutnya. Tapi Jinbei, tapi kan satu nokara gara-gara miracle untuk saat ini. Akankah bisa dibangkitkan? Akankah ada keajaiban untuk tim Gado-Gado? Dan kita lihat juga dari Fly Kido masih terus terobos saja menggunakan baginya. Belum di follow up juga, pergerakannya masih berusaha mendapatkan tempat teraman dan juga rotasi teraman tentunya. Dan ini kita lihat Jinbei yang tadi berhasil bisa men-take down satu play dari Gado-Gado, tapi kita Acin berada di compound yang sharing compound terjadi, belum knock out juga, belum terdeteksi juga, masih berusaha menahan stepnya saat ini. Tapi dari seorang Joy sepertinya udah mulai waspada, udah mulai mengetahui di mana Acin berada, masih ragu-ragu juga untuk melakukan tembakan ke depan, hanya berusaha healing vehicle juga udah mulai dinaikin oleh tim 69. Dan kita lihat Acin mampukah nge-backstep, kita lihat bisa buat nge-backstep, tapi spray dari Acin masih bisa ditahan. Acin nggak mau ngambil resiko, dapat informasi tentunya 69 di sana, apalagi ini udah zona keempat, udah banyak yang kegerus oleh Blue Zone. Dan ternyata di sini Super Uno langsung spray kalah Gado-Gado Jill, dan harus dipulangkan ke arah lobby. Super Una dapetin deal enak banget, tiba-tiba dia vaulting ke bawah, mereka langsung di spray aja di sana. Ada Gado-Gado tentunya di sini, ada HBD terjadi, satu player Kingu juga dipulangkan ke arah lobby oleh Myron Esport. Yes, betul banget. Di arah lain juga Potato masih terus mengawasi pergerakan dari Power Danger. Kita lihat Potato bahkan reposition saat ini, tapi di bagian luar ya benar-benar chaos banget. Ada dua tim, ada Crit dan juga Papua yang bisa banget nge-backstick daerah dari Alter Ego. Tapi kita juga Kalbar. Roka, what happened? Harus tergelincir begitu aja sehingga satu knock untuk Kalbar. Oh my god, sayang sekali ya. Tapi kita lihat EVOS udah dapetin arah puncaknya. EVOS udah dapetin high ground yang di sini kayaknya banyak banget yang favoritin high ground di arah Impala kali. Tapi salah banget tadi, hampir aja salah satu grenade memakan korban kepada diri sendiri tentunya dari Kalteng tadi di sini. Waf akan melempar beberapa utility ke depan. Di sini Liz Boy akan terus rotasi lari ke depan karena ini Blue Zone udah mau makan mereka. Waf X kalau misalnya mereka nggak segera rotasi, ini Blue Zone lebih sakit. Tapi Kalteng satu playernya ZNK di depan masih nggak mau kasih ampun untuk Ryzen. Mereka nggak mau kasih ampun untuk Waf X. Ternyata mereka lebih memilih untuk rotasi, termasuk Les Bay yang udah pindah tadi. Yes, betul. Tapi di area lainnya, di area sekitar pegunungan di mana drone harus tersungkur lemas untuk saat ini terknockout. Tertatih-tatih meminta untuk di-revive oleh seorang Ramones, dan akhirnya Gado-Gado lebih memilih untuk menghindari fight terlebih dahulu, bahkan repositioning mencari tempat yang paling enak. Tapi kita lihat juga di bagian sisi high ground, jadi Gado-Gado harusnya memiliki angle yang enak untuk bisa ngenyayurin tim-tim yang tepat berada di lower ground mereka saat ini. Iya, enak banget ini. Tapi walaupun sisa tinggal 2 player Gado-Gado, mereka dapetin arah atau mungkin vision yang enak dari high ground. Mereka udah bisa melihat Myron kalau misalnya ke spot di sana, ada juga Power Danger. Bahkan di sini EVOS juga mendapatkan arah dari high ground. Tapi sayang banget ternyata zonanya nggak berpihak pada gunung yang didaki oleh EVOS. Yes, betul. Harus segera rotasi, harus segera repositioning karena circle-nya saat ini dikuasain oleh Power Danger dan juga Alter Ego. Dan kita lihat juga dari Kalteng ZNK. Tapi kan satu knock arah Waf X Rezen dimana terknock out, tapi Papua Erwan juga ter-take down dari arah tim Cyclone. Dan kita lihat udah beberapa banyak tim yang berchaos banget. Papua terapit posisinya berada di center yang dimana dikelilingin oleh tim-tim yang berbeda. Dan dari Ijal juga masih proning aja, belum terlihat bakal posisinya. Dan kita Adrian membuka spraynya mengenai Euphoria dan Connect. Atmar harus ter-take down, tapi ada backup yang sangat amat baik ditunjukkan oleh tim Papua. Oh my god, walaupun udah set up smoke, tapi tadi satu playernya harus membuka badan dan di spray aja. Tapi ini menjadi trap knock pastinya ya. Dan kita lihat di sini Creed masih mencari informasi, dan ternyata di belakangnya ada player lainnya, ada DG
Onta mendapatkan satu player tentunya dari Creed. Oh my god, ini hektik banget, rame banget Impala kali ini karena komponnya banyak. Tentunya di sini juga banyak, ada high ground, ada juga low ground. Di sana kita lihat banyak yang tabrak. Kalteng, Eros langsung tabrak ke arah Shark. Di sana ada Creed. Tentunya Onta langsung spray karena Go 1 yang udah langsung rotasi karena depannya ternyata selamat. Oh my god, walaupun dia selamat tapi di depannya ada musuhnya yang lain. Oke, tapping dengan Evo dari seorang Onta berusaha mengkikis HP dari seorang Microboy, tapi kita juga dari Creed Deadshot sehingga berhasil bisa mendapatkan satu player terakhir dari Kalteng. Lalu di belakang di posisi ke-14, sementara itu Onta bangkit lagi, membuka skopnya lagi. Ada EVOS yang masuk dalam jangkauan dan juga di follow up tembakannya dengan rekan-rekan dari DG Slayer lain, dan kita juga dari Alter Ego. Super Urna harus segera di revive, tapi ada EVOS yang bisa banget nge-backstep pergerakan dari Alter kita dari Kalbar. Hansi bisa tapping dari kejauhan. Ada tim Cyclone, ternyata Casper yang menjadi penculik satu player udah mulai touch dan terlebih dahulu. Hansi posisi terbuka dan bisa dipulangkan begitu aja karena lobby. Ya sebenarnya di sini kita lihat tim Cyclone udah nyayur banget karena Kalbar, tapi walaupun begitu mereka harus siap-siap karena mereka nggak tahu nih zona akan pindah kemana. Kompon-kompon udah full keisi semua sama tim-tim. Pastinya Hazelnut langsung lempar satu nade di depan sana. Ada EVOS belum dapat atau belum on point pastinya. Alter Ego lagi-lagi harus kejepit, walaupun kejepit mereka dapetin kompon. Yang PR banget adalah EVOS. Mereka ada di daerah yang open field. Kalau misalnya mereka ke spot dari arah belakang, ini PR banget. Hazelnut udah di spray oleh Microbe juga harus knock out. Apa yang terjadi? Langsung laser maju ke depan. Alter Ego masih mencari vision. Super Una kena nade-nya di sana. Oh my god, dua player dari Alter Ego harus dipulangkan ke arah lobby. Ya, sebut banget. Potato lagi-lagi menjadi last man standing untuk Alter Ego, sementara itu DG Slayer masih dengan 3 playernya masih berusaha touchdown dalam satu buah kempon, bermain di area kempon. Lower gun diamankan oleh DG Slayer saat ini. Kentau menggunakan UMP-nya masih berusaha untuk lebih masuk lagi ke dalam circle. Selanjutnya kita lihat di bagian kirinya ada EVOS yang bisa menjadi pengganggu, tapi sementara waktu ini ada satu buah kempon yang bisa diamankan dan juga disecure, tentunya dalam para utility juga untuk ngedistract perhatian dari tim-tim yang dirasa ada di dekat dengan DG Slayer. Betul banget, DG Slayer ini step by step maju ke depan perlahan untuk masuk ke arah play zone. Walaupun begitu mereka harus hati-hati. Di depan mereka udah ada tim Cyclone ya udah siap untuk spray kalau mereka. Di bawah mereka ada EVOS tentunya. Potato last man standing dari Alter Ego harus hati-hati, jangan cari atau kasih informasi ke arah EVOS karena ini bakal menjadi bencana karena dia hanya tinggal sendirian. Satu player dari Power Danger Mizu terknock out dan Cannot juga terknock out. Papua harus rotasi. Satu player dari Creed Shot, apakah akan langsung dimajuin aja sama Papua yang udah pede banget pastinya, langsung tembus aja smoke-smoke-nya. Masih mencari informasi, pasti ada spray di dalam sana, belum kelihatan siapa yang nge-spray. Pasti Ghidorah udah ngamanin sebelah kirinya, udah langsung di proning aja oleh seorang di shot masih ketutupan sama smoke. Wah, ini juga Ghidorah kayaknya harus lebih hati-hati sama Erwan nih. Kenapa? Karena di sana shot bisa aja nge-backstep dia tiba-tiba ya. Ya sebenarnya, tapi ada predict needs juga seperti dilontarkan masuk ke dalam compound dari seorang Erwan, tapi sepertinya belum menemukan targetnya. Tapi sementara waktu ini bisa buat mereka terbackstep. Papua harus lebih aware lagi. Death shot masih proning, sementara waktu ini dia setup smoke juga yang cukup tebal, bahkan langsung terobos begitu aja. Erwan hati-hati, udah semakin dekat dan splash damage-nya belum mampu menumbangkan, tapi justru ada spray yang udah mulai dilontarkan oleh Death shot yang menjadi membuka posisinya saat ini. Udah mulai terlihat posisinya, bisa di backstep, dan akhirnya justru malah ada molotov dari Zone Esport yang berhasil bisa menemukan last man standing dari Creed. Oh my god, tadi nade satu langsung dilontarkan dan ternyata tidak connect ternyata. Oh, Erwan spray aja satu player dari Papua di sini oleh Zone Esport. Zone Esport lagi-lagi menguasai late game. Lagi-lagi mereka dapetin vision ke arah player lainnya dan mereka pasti akan lebih semangat lagi untuk bisa mempertahankan posisi mereka tadi. Untuk sementara sepertinya Zone Esport ada di overall standing yang pertama ya. Ya, sebenarnya dengan 7 poin kill yang sudah berhasil mereka amankan, dan tentunya pasti mereka ingin terus bertambah, dan kita ada lemparan molotov dari seorang Mizu ke depan masuk ke dalam compound. Untungnya belum mampu mengenai satu player. Ada drone yang menjadi target selanjutnya, tapi dari Mizu juga harus lebih berhati-hati, harus segera proning karena tertembak dari area yang berlawanan. Tidak terprediksi ada EVOS yang akan join the fight, bahkan mengganggu pergerakan. Justru malah terHBD begitu aja dari seorang drone. Justru proning shot dari seorang Ciel berhasil bisa menyelamatkan posisi placement saat ini untuk Power Danger. Hampir saja tadi seorang drone langsung ngasih happy birthday ke arah Ciel, tapi Ciel dengan refleks yang luar biasa dan UMP-nya langsung nge-spray ke arah kiri, refleks dan memulangkan drone ke arah lobby. Yes, dan kita juga ada lemparan utility dari Mineral ke depan. Udah mulai dibuka juga skopnya. Power Danger masuk dalam jangkauan. EVOS juga bisa banget diganggu posisinya oleh seorang Mineral, dan kita juga masih tahan. Udah mulai spot Red Face udah mulai keluar dari area nyamannya, tapi ada lemparan utility terlebih dahulu. Nih banyak banget tim-tim yang
yang harus bisa diwaspadain oleh Zone Esport. Betul, tim Cyclone ini kayaknya kejepit banget loh. Walaupun mereka kejepit, tapi belum ada yang berani nabrak langsung kompo mereka. Mereka di center dari peperangan kali ini. Tapi mereka masih aman-aman aja. Mereka belum mau commit karena mereka udah enak banget dapat posisinya. Walaupun nge-split 2-2, mereka nggak akan melemparin tembakan terlebih dahulu sepertinya. Yes, betul banget. Masih berusaha memprediksi di mana letak dari masing-masing tim berada. Sementara itu DG Slayer juga masih berada di compound yang sama. Setup smoke juga dilontarkan. Sementara itu lower groundnya masih dikuasain oleh EVOS. Dan kita lihat juga dari tim Cyclone sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan udah mulai touchdown masuk dalam circle selanjutnya. Lihat, dan circle-nya dikuasain seutuhnya oleh tim Cyclone. Kita lihat juga retake yang bisa dilakukan oleh seorang KF. Ada spread menggunakan Ever ke depan tapi belum mampu menaik korban. Tapi justru Zone Esport juga menjadi target dari seorang KF. Betul banget, langsung setup smoke dilakukan oleh KF ke depan tentunya untuk membuka jalan daripada EVOS Reborn untuk maju ke depan, masuk ke replay zone mereka. Mereka dapetin low groundnya tapi mereka nggak akan aman karena udah nggak zona lagi. Yes, betul banget. Dari EVOS mereka berusaha nge-retake compound yang dikuasain oleh tim Cyclone, tapi justru granat dari seorang Kental menekan satu knock ke arah Red Face untuk sementara waktu ini, berarti menghambat pergerakan dari EVOS untuk bisa masuk lagi dalam circle. Tapi kita lihat lemparan utility bertubi-tubi dilontarkan untuk masuk dalam lower ground dikuasain oleh EVOS. Sementara Laser bakal langsung terobos begitu yang melakukan bagi mulai touchdown, bersembunyi di balik smoke-nya menjadi ninja untuk saat ini, berharap tidak terdeteksi. Tapi Laser sepertinya udah diawasi ke jump shoot yang sangat teramat pintar dilakukan oleh Kental dan akhirnya bisa di finishing oleh lemparan molotov. Oh my god, through the smoke dari Kental di sana langsung knock out seorang Laser, tapi di sini Kental juga harus knock out. Apakah DG langsung akan rotasi lagi atau mungkin mereka sudah aman di tengah sana, tapi Papua dapat di arah high groundnya mencari vision ke arah bawah. Kalau misalnya Papua aware di sebelah kirinya ada DG, ini enak banget langsung dilempar beberapa molotov atau bahkan nade. Yes, betul. Dan juga dari Olympic yang dilakukan untuk bisa nge-kikis player yang berada tepat berada di depan mereka. Sementara itu kita lihat juga dari Lacoste masih bisa menari-nari di bagian sekitaran mereka karena mereka benar-benar menguasai daerah circle. Sama halnya dengan Zone Esport juga masih masuk dalam bibir circle, dan kita juga perjuangan dari masing-masing untuk bisa menembus pertahanan dari kedua tim antara Zone Esport dan juga tim Cyclone. Betul, lagi-lagi kita lihat Zone Esport awet di late game dengan 4 playernya. Cyclone ada 4 player. Untuk dunia games ini sisa tinggal 2 player dan Papua 2 player. Ini akan menjadi pertarungan seru banget pastinya. Untuk Zone Esport masih mencari informasi untuk maju lagi ke depan. Ada beberapa lagi kah di depan mereka yang bisa mereka take down, bahkan mereka pulangkan ke arah lobby. Di sini Lacoste masih mencari-cari informasi, tapi hati-hati, Mineral sudah nge-spot daerah dari seorang Lacoste, bahkan tim dari Cyclone sendiri ini belum aman karena mereka udah ada di arah high groundnya. Mereka dapat visionnya, mereka tapi belum mau untuk melakukan commit terlebih dahulu karena takutnya terjadi backstep di sini. Yes, tadi Erwan juga udah mulai membuka tembakannya, dapatkan satu knock arah tim Cyclone, justru membuka informasi lebih tentunya masuk ke dalam Zone Esport di mana ada Papua yang harus jadi waspadin saat ini. Dan kita lihat juga dari Rahmat masih bermain di balik vehicle explosion di salah satu vehicle, tapi Erwan udah itu spot juga proning dilakukan, tidak bisa menyelamatkan posisinya, tapi Ghidorah justru dipulangkan ke lobby dan Papua harus terfinish di posisi yang keempat. Sementara 3 tim tersisa dari Warrior udah spot juga ada Spreadon menggunakan Ever dari seorang Fly Kido, justru di bagian kirinya harus dijaga karena Digi Slayer tiba-tiba masuk menerobos pertahanan dari Zone Esport saat ini. Ini bahaya banget kalau misalnya DG berhasil naik ke atas, tapi di depannya itu ada tim Cyclone yang masih bisa mengamankan komponnya. Lagi dan lagi, Zone Esport udah 3 match dapetin zona di win. Yes, betul banget. Wow, ini position dari Zone Esport dari match pertama luar biasa banget, predik zone mereka, map awareness mereka luar biasa tinggi, dan kita lihat di bagian lower ground juga masih dikuasain oleh Warrior, masih berjuang untuk bisa memberikan WCD untuk tim Cyclone. Tapi di bagian kanan ada DG Slayer juga yang masih menyisakan 2 player, tapi Kental justru malah bermain di bagian sekitaran luar circle. Tapi kita juga mulai terspot posisinya, DG Slayer tertumbang 1 player, masih boleh dicari 1 demi 1 knock, tapi Zone Esport menguasai bagian sisi high ground, 1 player knock out dari Lacoste, dan kita lihat 2 player tersisa dari tim Cyclone harus bisa survive. Dari Lucapo juga bakal langsung menerobos pertahanan dari tim Cyclone, dicari bahkan di push, masih tahan. UMP dipegang oleh seorang Lucapo yang masih tadi mereka letak dari Warrior, masih berusaha berjuang tapi akan diapit 2 sisi yang berbeda. Sementara di lower ground juga bisa dipick oleh seorang Lucapo, dan itu dia winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh Zone Esport. Ini dia pembuktian dari Zone Esport. Mereka dapat zona tapi mereka nggak mau sia-siain itu, mereka harus dapetin WCD-nya. Ini pembuktian luar biasa banget ya. 3 match mereka dapat zona, 1 match hashtag 2 match mereka WCD. Yes, luar biasa loh permainan dari Zone Esport ini, bener-bener 3 match.